bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram batal wudu. Ya. Siapa nih ajnabiyah? Siapa? Perempuan yang ajnabiyah yang kalau kita bersentuhan enggak batal wudu? Siapa? Ada berapa? 18. 7 dari nasab, 7 dari radha'ah, 4 dari ipar-iparan. 18 ini saudara, kita enggak boleh menikahinya. Karena apa? Karena enggak batal kalau kita bersentuhan. 7 dari nasab. Antum boleh catat. 1 ibu. 1 ibu. Ya. Dari nasab ada 7, 1 ibu. Kedua, bintun, anak perempuan. Ketiga, al-ukhud, saudara perempuan. Keempat, al-amah, bibi kita dari bapak. Kelima, al-khalah, bibi kita dari ibu. Ya, kalau orang Betawi, kalau paman disebut encing. Kalau paman kita yang perempuan disebut apa? Hah? Kalau laki encang, kalau encing? Jadi encang sama encing? Hah? Encang lebih tua, encing? Oh, itu mufradatnya. Jadi bukan, kalau encing kan laki-laki, encang juga laki-laki ya. Kalau yang perempuan apa namanya? Belum bikin deh. Ya, jadi bapak kita punya saudara perempuan, namanya bibi. Kalau dari bapak namanya amah. Ibu kita punya adik atau punya kakak perempuan, namanya bibi juga, betul? Disebut kholah. Kholah. Udah 5 yang tidak batal wudu, artinya kita tidak boleh menikahinya karena dia masih mahram sama kita. Yang pertama ibu, yang kedua anak perempuan, yang ketiga saudara perempuan, yang keempat bibi dari bapak, yang kelima bibi dari ibu, yang keenam bintul akh, ponakan kita yang perempuan, anak dari saudara kita yang laki. Ya, Zaidun punya kakak Amrun. Amrun punya anak namanya Maryam. Zaidun pamannya Maryam. Maryam ponakannya Zaidun. Zaidun kesentuh sama Maryam, enggak batal wudu. Karena apa? Karena ponakannya. Itu bintul akh, anak saudara kita yang laki, itu dia punya anak perempuan. Yang ketujuh bintul ukhud, ponakan kita dari saudara kita yang perempuan, dia punya anak perempuan, jatuhnya juga masih ponakan. Itu 7 mahram buat kita yang tidak batal wudu dan tidak boleh dinikahi. Ya. Jadi sepupu bagaimana, Beb? Dalam beberapa suku atau beberapa daerah dilarang orang menikah dengan sepupu atau misanan. Betul? Katanya ada sel apa tuh yang berlawanan indan itu, dibohongin ente. Sepupu ente bersentuhan sama ente batal wudu. Makanya tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersalaman. Kalau boncengan, Beb, nggak apa-apa, kalau ada tripleknya nggak apa-apa. Jadi nggak sembarangan. Kita penganut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Istri, dalam mazhab Imam Syafi'i
Istri kita memang mahram, tapi kalau kesentuh mahramnya setelah akad. Sebelum akad ajnabi. Tapi setelah akad dia mahram kita, sehingga bagi suami tidak ada aurat buat istrinya. Bagi suami untuk istrinya tidak ada aurat. Di depan perempuan yang bukan mahram, di umum waktu sholat ada batasan-batasannya, betul. Nanti satu saat kita jelasin tuh khusus masalah aurat. Depan istri la aurat lah. Tidak ada aurat bagi suami, sebagaimana istri tidak ada aurat istri di hadapan suami. Tapi bersentuhan kalau punya wudu batal. Penganut mazhab Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan tidak batal kecuali syahwat. Kalau syahwat batal. Imam Abu Hanifah mau pakai syahwat nggak syahwat, kalau mau bini nggak batal. Tapi kita menganut mazhab Imam Syafi'i. Tuh. Jadi perhatiin soal salaman. Ya, jangan ikutin artis. Kenal nggak kenal, kalau ketemu laki perempuan salaman. Main pelok cium lagi, apa itu? Cipika-cipiki. Ya, main begitu aja. Nggak ada nafsu kok. Iya, tapi Anda melanggar hukum. Sudikah tangan Anda bersentuhan dengan tangannya Rasulullah nanti di hari kiamat, sementara di dunia Anda bersalaman dengan wanita yang bukan mahram? Ya. Siapa seorang wali Allah? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad bersumpah, demi Allah tangan saya tidak pernah bersentuhan dekat dengan wanita yang bukan mahram saya. Seumur hidup saya ingat belum pernah bersentuhan dengan lawan jenis saya yang bukan mahram saya. Jadi harus dijaga nih. Karena bersentuhan juga membatalkan wudu. Di sini kalimatnya ya 7 tadi dari mana? Nasab. 7 lagi dari robo'ah, saudara satu su. Ya, misal ana disusui sama seorang ibu yang bukan ibu kandung ana. Ana disusui lebih dari 5 kali. Maka ibu itu disebut ibu robo'ah. Ana tidak boleh menikahinya. Ibu itu punya anak perempuan, namanya ukhut minar rodo'ah, saudara perempuan daripada rodo'ah, tidak boleh dinikahi juga. Ibu itu tadi punya saudara perempuan, sama ya, amah, kholah, 7 orang dari nasab sama dengan 7 orang dari rodo'ah. Bisa dipahamin? Jadi yang 7 pertama tuh kan memang kandung. Ibu, anak, saudara perempuan, bibi, ponakan kakak yang laki, ponakan kakak yang perempuan, punya anak dua-duanya perempuan. Ini dari nasab, betul. 7 lagi dari rodo'ah. Ibu, anaknya, apalagi saudaranya, terus bibi, ponakannya. Sama 7 orang. Tinggal 4 lagi nih, musyaharah. Ya. Yang kalau kita bersentuhan enggak batal dan tidak boleh kita nikahi. Ada 4. Yang pertama, zaujatul ab. Istrinya bapak kita. Bapak kita punya istri. Ya. Misal bapak kita punya istri, ada 4. Misal ke istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kita nggak batal wudu. Zaujatul ibn, yang kedua, anaknya bini kita. Bininya anak kita. Anak kita punya bini, namanya mantu. Mantu yang pertama, bininya 4. Mantu kedua, mantu ketiga, mantu keempat. Enggak batal wudu kita dan tidak boleh juga kita nikahin. Ya. Yang pertama tadi apa? Zaujatul ab, istrinya bapak kita. Yang kedua, zaujatul
ibn. Yang ketiga, ummuz zaujah. Ibunya istri kita, namanya mertua. Mertua kita ragu. Waduh, Tong, gua batal wudu nih. Enggak, tenang aja, enggak batal, Bu. Karena ibu mertua tercinta. Jadi enggak usah khawatir, Bu. Tidak batal wudu. Karena ibu, kata Habib, ummuz zaujah. Ibunya bini. Ya. Yang ketiga, yang keempat, bintuz zaujah. Anaknya istri. Jadi kita nikah dengan perempuan, punya anak dia, anaknya perempuan juga. Namanya anak apa itu? Tiri ya? Anak tiri. Ya, anak tiri yang perempuan tidak batal dengan kita yang laki-laki. Ana ulangin, yang pertama istrinya bapak, yang kedua istrinya anak kita, istri anak kita. Betul nggak sih? Ya, istri anak mantu, betul. Iya. Yang ketiga apa? Mertua, ummuz zaujah. Yang keempat bintuz zaujah. Ya. Ya, ada 4 nih. Yang keempat bintuz zaujah, anaknya bini atau anak tiri. Ada 4, ya. Ini daripada musaharah. 7 dari nasab, 7 dari radha'ah, 4 daripada iparan musaharah. Ketika kita bersentuhan enggak batal. Karena enggak batal, kita tidak boleh menikahinya. Ya, tidak boleh menikahinya. Ma'akibarin. Nah, syarat selanjutnya bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Ma'akibarin. Udah dewasa. Kalau masih anak-anak enggak batal wudu. Ustadz, anak saya yang perempuan mau salaman sama Ustadz. Oh boleh. Umurnya berapa? 15 tahun. Oh jangan. Kenapa? Nanti Ustadz tertarik. Enggak, yang adiknya berapa umurnya? 7 tahun. Boleh. Ya, ikhtilaf nih. Antara ulama macam-macam. Ada yang ngasih batasan. Selagi belum usia 5 tahun, boleh salaman. Ada lagi 6 tahun. Ada lagi 7 tahun. Ini batasnya nih, kibarin. Belum sampai usia 9 ya. Kalau 9 udah usia balik. Di bawah 9 pun ini harus udah mulai direm, nggak boleh sembarangan salaman. Begitu. Yang repot ibunya yang mau salaman. Nah, jadi harus dijaga nih. Ya. Nggak apa-apa deh, saya nggak ada nafsu, nggak mungkin. Emang dia malaikat. Ya. Jangan deh, lebih baik jangan. Oh, saya bisnis, saya kerja, saya harus salaman sama customer saya, cukup begini. Maafin ya. Nggak bakal kesinggung. Ya, nggak bakal kesinggung. Ya, sama sepupu, misanan. Ya, lebaran ketemu, gimana tuh? Pada salaman, jangan. Udah tahu nih hukumnya. Ya, jangan. Karena batalin wudu, bukan mahram. Masalahnya bukan syahwat, enggak syahwat, kita dilarang bersentuhan. Tuh, jadi cukup kita kasih isyarat. Maafin ya. Itu. Makibarin. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, yang membatalkan wudu, zawalul agli,